Selamat siang anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pada kesempatan siang ini, mari kita belajar mengenai akulturasi budaya Islam dengan budaya Indonesia. Ada dua hal yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama, arti akulturasi, dan yang kedua, wujud dari akulturasi. Baik, yang pertama, apa toh yang dimaksud dengan akulturasi? Akulturasi itu adalah perpaduan dua budaya atau lebih, muncul budaya baru namun tidak meninggalkan unsur budaya lama. Seperti hanya di sini antara budaya Islam dengan budaya Indonesia nanti akan muncul budaya baru namun tidak meninggalkan unsur budaya lama. Itu yang pertama mengenai arti dari akulturasi. Terus wujud dari akulturasi itu ada 4. Yang pertama mengenai atau bisa wujud dari seni bangunan, seni ukir atau lukisan. Yang ketiga, seni tari dan musik. Dan yang keempat, seni sastra. Jadi ada 4 wujud dari akulturasi antara budaya Islam dengan budaya Indonesia. Yang pertama, mengenai wujud dari seni bangunan, ini bisa dilihat dari ciri masjid kuno yang ada di Indonesia. Nah, masjid kuno yang ada di Indonesia itu ada beberapa ciri. Yang pertama, pola dasar bangunannya ini biasanya bujur sangkar. Yang kedua, atapnya bertingkat dan biasanya bertingkat ganjil. Yang ketiga, ada menara beratap kubah. Menara beratap kubah. Dan 4, ada mihrab. Ini bangunan yang agak menjorok yang fungsinya untuk tempat khutbah. Dan yang kelima, ada kolam yang dikelilingi ada kolam di sekeliling masjid yang fungsinya untuk mensucikan kaki sebelum masuk ke masjid. Nah, ada beberapa contoh masjid-masjid kuno yang ada di Indonesia yang bisa kami lihat di sini. Misalnya Masjid Agung Demak. Semuanya bisa dilihat ya. Terus yang kedua juga bisa dilihat dari peninggalan Kerajaan Banten, yaitu masjid yang ada di Banten. Nah, ini wujud yang pertama dari sisi bangunan. Terus wujud yang seterusnya itu bisa dilihat dari seni tari dan musik. Nah, biasanya di sini itu merupakan perpaduan tarian dengan sholawatan. Sekali lagi, perpaduan antara tarian dengan sholawatan. Ini bisa dilihat dari yang pertama, misalnya permainan debus. Ini semacam bela diri yang seakan-akan para tarinya ini kebal terhadap pusaka. Itu yang ada di Banten. Kemudian yang kedua, saudati. Ini di Aceh. Dan yang ketiga, grebek maulud. Orang Jawa sering mengatakan dengan muludan. Ini yang diselenggarakan di Solo dan Yogyakarta. Ini dalam rangka untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muludan, orang Jawa mengatakan seperti itu. Terus wujud yang terusnya adalah berupa seni ukir dan seni lukis. Karena dalam Islam itu dilarang untuk melukiskan makhluk hidup, maka para pelukis itu biasanya mensamarkan lukisan dengan huruf-huruf Arab, seperti contoh dalam lukisan ini. Nah, ini satu contoh bentuk dari kaligrafi, dari
lukisan yang di situ di dalamnya adalah mengenai untaian huruf-huruf Arab. Baik, terus yang terakhir adalah wujud dari akulturasi bidang seni sastra. Biasanya bentuk peninggalan yang bercorak Islam itu satu bisa berwujud babat, yaitu cerita berlatar belakang sejarah. Ada contoh beberapa, misalnya babat tanah Jawi, babat Cirebon. Yang kedua bisa berwujud hikayat, itu cerita atau dongeng yang fungsinya untuk pelipur lara atau pembangkit semangat. Misalnya di sini ada hikayat Hang Tuah. Ini saya berikan satu contoh, nanti bisa Anda cari sendiri. Dan yang ketiga adalah suluk, ya, kitab yang berisi masalah gaib atau mistik. Ya, misal di sini adalah ada suluk Sukasa dan suluk Wijil. Nah, ini sedikit yang kita pelajari pada saat ini. Kita lagi belajar mengenai akulturasi budaya Islam dengan budaya asli bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Selamat siang.